Oke, halo teman-teman. Ini merupakan video lanjutan dari materi React.js Basic, dan pada video kali ini kita akan belajar bareng-bareng terkait dengan Fetch API. Pada Fetch kali ini, kita akan mempraktekkan menggunakan Fetch yang dimiliki oleh JavaScript ya teman-teman. Bisa langsung aku praktekkan saja. Kalian bisa buka project-nya, kemudian jangan lupa npm run dev, kemudian bisa dibuka. Ini adalah tampilan terakhir dari apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Dan pada praktek API ini, aku juga menyiapkan dummy API atau dummy JSON pada web dummyjson.com. Nanti akan aku sertakan juga di deskripsi ya teman-teman. Sebenarnya apa dummy API atau dummy JSON ini? Ini merupakan free fake REST API yang digunakan untuk testing ya teman-teman, atau bisa digunakan juga untuk belajar. Aku bisa scroll di bawah sini ada products. Aku bisa pilih produk saja. Jadi sebenarnya tampilan dari API itu seperti ini, hanya berisi teks dan berisi beberapa array juga. Ini contohnya ada review dan ada yang lain juga. Dan tugasnya front-end itu bagaimana cara menampilkan data dari yang sebelumnya full text seperti ini, itu nanti berupa UI supaya enak dilihat oleh user. Mari kita langsung mulai saja. Aku akan ke app.csx, kemudian mungkin semuanya akan aku matikan terlebih dahulu supaya enak ya teman-teman. Di sini aku akan bikin H1 belajar Fetch API. Seperti ini saja. Kemudian gimana kalau kita buat satu komponen saja, nanti di dalam komponen itu akan nge-fetch API-nya supaya history belajarnya teman-teman tidak hilang juga ya yang ada di sini kemarin. Aku bisa langsung new file di components, aku namain belajar fetch. Jangan lupa B-nya besar, kemudian .jsx. Ketika file sudah berhasil dibuat, di sini kalian bisa raf c. Di sini akan aku kasih H2 lagi di dalamnya, contoh komponen API. Kemudian tahapan yang pertama, untuk cara nge-fetch API, pastikan kalian memiliki URL-nya ya teman-teman, yang berisi JSON. Di sini contohnya dummyjson/products, aku bisa copy. Kemudian bisa kalian ikuti seperti ini. Di dalam kurung kurawal yang atas, kalian bisa enter. Pastikan ada di luarnya return ya. Kemudian bisa bikin function seperti ini. Const, ambil data. Di sini aku pakai camel case, jadi A-nya kecil, D-nya besar. Sama dengan kurung, kemudian sama dengan lebih dari, dan kurung kurawal. Seperti ini. Jadi ini adalah row function, bisa disebut seperti itu. Di dalamnya, aku akan isi const, response. Variabel respon ini bebas ya teman-teman, tidak harus respon, sama dengan await apa yang mau ditunggu, fetch apa yang mau di fetch, kemudian kasih petik dan di paste URL yang tadi. Setelah sudah, di sini kan ada error ya teman-teman katanya, await expression are not allowed with asynchronous function. Kenapa di sini error? Itu karena fungsinya belum asinkronus. Jadi ketika kalian melakukan fetching data, pastikan fungsinya itu asinkronus ya teman-teman. Supaya ketika halaman ini di load dan pengambilan datanya belum selesai, dia akan tetap ditunggu. Seperti itu simpelnya. Cara mengatasi itu, setelah sama dengan di atas, kita tambahi asinkronus. Pasti errornya di sini sudah hilang. Di variabel kedua, bikin seperti ini, const data, apa isi dari data, sama dengan await response.json, kemudian kurung. Jadi dengan seperti ini, ekspektasinya nanti kita akan mendapatkan JSON dari URL ini. Nah, kemudian di sini kan data ini tidak akan bisa dipanggil ya teman-teman, di return sini. Dia pasti akan masih ada tulisannya data is declared but is never read. Kenapa seperti itu? Jadi ketika kalian membuat variabel di dalam function atau di dalam arrow function, variabelnya tidak akan bisa dipanggil di luar dari function tersebut. Jadi ketika aku panggil di sini, dia masih tidak akan terpanggil. Bagaimana cara mengatasi permasalahan itu? Seperti pada materi sebelumnya, kalian sudah belajar useState. Jadi di sini kita akan membuat useState untuk menampung data yang berhasil didapatkan dari API ini. Const membuat useState seperti biasa. Di sini akan aku kasih nama gini, state, set, state. Kenapa ada dua? Karena di sini getter, ini setter. Use state. Jangan lupa di enter. Pastikan sudah ke import juga di atas. Kemudian kurung, isinya kosong saja tidak apa-apa. Sekarang setternya akan aku masukkan ke dalam arrow function-nya. Seperti ini. Set state. Diisi apa? Diisi data. Di sini akan aku coba console log. Kemudian diisi getternya. State. Jangan lupa komponennya itu dipanggil di app. Tadi nama komponennya apa? Kurang dari, kemudian belajar fetch. Enter, pastikan sudah ke import di atas, kemudian slash lebih dari. Mari kita coba lihat, bisa aku inspect, kemudian lihat di konsol.
pasti di sini hasilnya akan undefined 4 kali. Itu kenapa? Berarti dia belum berhasil mendapatkan data dari API ini. Function ini itu belum pernah dipakai. Di sini ada alertnya juga. Ambil data is declare, but is value is never read gitu. Jadi function ini belum pernah dipanggil di mana-mana. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memanggil suatu fungsi di React.js? Itu juga kalian sudah pelajari di materi sebelumnya, yakni pakai side effect atau pakai use effect. Jangan lupa di enter, pastikan ke import, kemudian kurung lagi. Tampilannya akan seperti ini, kemudian sama dengan lebih dari kurung kurawal, enter. Jangan lupa, di setelah kurung kurawal penutupnya, kalian kasih koma, kalian kasih kurung kotak atau kurung array. Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Fungsinya, kurung array ini kosong, jadi side effect ini akan dijalankan sekali saja ketika komponen belajar fetch ini dijalankan. Diisi apa? Ambil data. Jangan lupa kurungnya, karena di sini adalah function. Bisa kalian buka kembali dan bisa di-reload. Pasti di sini akan tampil datanya seperti ini. Ada limit products yang datanya akan sama persis seperti yang ada di tampilan ketika URL ini kalian akses di browser. Sekarang kalian kan sudah berhasil menampilkan data ya di bagian konsol. Kan ini di dalam array itu ada array lagi yang namanya products. Aku akan masuk ke products-nya supaya nanti mappingnya lebih mudah. Products ini bisa aku copy. Di setternya, aku akan kasih gini, titik products. Ini maksudnya apa? Jadi nanti datanya yang akan diambil tuh data titik products. Titik ini maksudnya masuk ya. Sekarang bisa aku cek kembali, reload. Pasti tampilannya akan langsung masuk ke products-nya. Sudah tidak ada limit dan skip tadi ya. Oke, sudah berhasil seperti ini. Bagaimana cara merendernya? Kalau sudah seperti ini, itu mudah teman-teman. Jadi cara menampilkannya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa buat kurung kurawal, kemudian diisi getternya. Titik, karena tadi datanya banyak, jadi kalian harus melakukan perulangan. Perulangan kalau di JavaScript itu menggunakan map. Jadi seperti ini, map. Kemudian kurung lagi. Formatnya sama seperti function, atau sama seperti use effect juga. Sama dengan lebih dari. Namun setelah lebih dari, kalau useDate kan menggunakan kurung kurawal. Di sini menggunakan kurung saja. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan kurung kurawal di sini. Ketika kalian menggunakan kurung kurawal, kalian harus tulis seperti ini. Misal di sini aku pakai kurung kurawal, kalian harus seperti ini. Return, harus ada return-nya lagi, dan baru kurung biasanya. Cara lebih cepatnya, yakni kurung kurawal ini akan langsung diganti pakai kurung biasa. Kemudian di dalam kurung biasanya, kalian bisa buat div. Misal aku kasih gini, contoh. Aku bisa save, kemudian bisa kalian buka, reload. Di sini pasti error. Property undefined reading map. Karena apa? Karena dia tuh gini teman-teman. Jadi, pertama kan kita buat useDate, isinya tuh kosong. Dan map ini, itu tidak bisa melakukan perulangan ketika datanya kosong. Ambil data ini, itu belum selesai dieksekusi, dia sudah melakukan mapping. Makanya, dia tulisannya undefined reading map, gitu. Bagaimana cara mengatasi itu? Di JavaScript itu sangat mudah. Sebelum titik map, itu kalian bisa pakai tanda tanya. Jadi ketika state ini masih kosong, ya udah nggak apa-apa, tampilkan saja kosong. Nanti kalau sudah ada isinya, baru lakukan mappingnya. Tanda tanya ini juga bisa dipakai sebagai fallback juga ya teman-teman di beberapa kondisi. Bisa aku kembali cek, maka di sini akan tampil contoh banyak. Bisa kalian lihat pas di reload awal itu dia kosong baru ada isinya gitu. Nah, itu fungsi dari tanda tanya ini. Kemudian di sini ada error lagi, katanya tidak memiliki key atau kunci dari perulangannya. Jadi sesuatu perulangan di JavaScript itu harus memiliki key. Cara mengatasinya, di div yang pertama, setelah dari return, itu kalian bisa kasih gini. Key ini harus unik ya teman-teman. Jadi tidak boleh sama antar itemnya. Di sini bisa diisi value dari API-nya, atau bisa seperti ini terlebih dahulu. Met random. Bisa dicek, kemudian reload, pasti sudah hilang errornya. Selanjutnya, tampilannya di sini kan masih contoh semua ya. Bagaimana kalau kita menampilkan data yang berasal dari real API-nya? Bagaimana cara mengambilnya? Contoh, aku akan ambil title, kemudian kembali ke codingannya. Di kurung yang pertama, aku akan isi seperti ini. Isi. Nah, isi ini akan dipakai untuk mengambil data detail per itemnya. Jadi karena tadi aku mau ambil title, jadi seperti ini. Ingat, kalau mau render sesuatu, kalian pakai kurung kurawal. Di sini akan aku kasih H2 terlebih dahulu. Kurung kurawal, isi, titik, title. Nah, di sini kalian juga bisa atau boleh menggunakan tanda tanya juga untuk nge-prevent supaya dia tidak akan error juga. Bisa aku cek, harusnya sekarang title-nya sudah tampil. Selanjutnya aku akan tampilkan price-nya. Aku copy price, kemudian bisa di-enter, bikin div,
apa? Isi titik price. Aku kasih tanda tanya juga. Bisa dicek, tampilkan teman-teman. Seperti ini. Oke, untuk teks kalian sudah bisa. Bagaimana kalau kita render suatu image? Karena di sini ada image. Kalian copy image-nya. Kemudian caranya seperti ini. Karena tadi image, jadi kita nulisnya image juga. IMG, src-nya diisi. Aku bisa hapus, kemudian kasih kurung kurawal supaya isinya dinamis. Diisi, isi, titik, image. Aku kasih tanda tanya juga. Bisa aku cek. Nah, sudah tampil image-nya. Di sini agak berantakan ya teman-teman. Karena image-nya besar-besar. Aku mungkin bisa rapikan sedikit seperti ini. Style, width, titik 2, petik, mau berapa? Di sini aku kasih 50 px saja sebagai contoh. Aku bisa cek kembali, sudah tampil. Seperti ini teman-teman. Di sini jika teman-teman ada error seperti ini, itu karena bekasnya tadi pas melakukan editing ya. Ketika di reload harusnya hilang. Dan pastikan jika kalian sudah tidak butuh console log-nya, itu jangan ditampilkan ya teman-teman. Atau bisa di komen saja dengan Ctrl/, atau bisa dihapus. Jadi harusnya sampai sini teman-teman sudah bisa melakukan fetching data dari API hingga menampilkannya yang ada di bawah sini. Sangat simpel untuk melakukan fetching data dari API di React.js ini. Titik products ini itu bervariasi ya teman-teman, tidak harus .products. Karena di contoh API yang lain, contohnya di sini aku klik users, di sini namanya users. Karena di sini tadi products, maka aku pakainya titik products. Itu saja teman-teman pada video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, kalian bisa tinggalkan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih.